Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa di semester 5 program studi pendidikan agama Islam. Kita akan lanjutkan di metodologi penelitian. Ya, hari ini saya akan bicara lagi, mereview kembali terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Ya, masih ingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 yang berbicara tentang puncak dari mencari sebuah kebenaran, yaitu kebenaran nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya, artinya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari sebuah riwayat terkait dengan bagaimana salah satu sahabat Nabi itu melakukan riset atau penelitian untuk mencari bagaimana sebenarnya ayat min ahlil jannah, ya, tanda-tanda dari seseorang atau karakter, ya, khosois dari ahlul jannah atau penduduk surga. Salah satunya itu adalah bagaimana dikatakan itu dia itu tidak pernah dikatakan di sini disebutkan la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin, ya. Jadi hatinya itu salah satu dari hasil penelitian yang oleh sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, adalah bahwa penduduk surga itu salah satunya adalah hatinya itu bersih, tidak ada rasa iri dengki, ya, kepada orang lainnya. Ya, itu hasil penelitiannya, ya. Nah, kemudian ketika bicara tentang metode penelitian, tentu saya bicara tentang bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah keniscayaan, ya. Kemudian juga penggunaan metode itu juga sebuah keniscayaan juga, ya, dan mahasiswa atau dosen itu memiliki kewajiban, ya, untuk melakukan penelitian, ya. Nah, pemahaman yang masih kurang terkait dengan pelaksanaan penelitian, ya, termasuk nanti dalam membuat skripsi, ya, tesis ataupun disertasi. Nah, kita udah ingat kemarin, ya, saya ulang-ulang terus nih terkait dengan what difference between method and methodology, ya. Kalau method, ya, atau metode itu adalah prosedur, teknik, or way of doing something, ya, especially in accordance with definite plan, ya. Jadi metode itu adalah cara, ya, dari cara untuk melakukan sesuatu, ya. Sedangkan metodologi, ya, ilmu tentang metode atau ilmu tentang cara itu sendiri, ya. Jadi kalau metodologi itu adalah ilmu, kalau metode itu, ya, cara, metodenya bagaimana, caranya bagaimana. Sama, ya. Penelitian kita sudah bisa bahas tentang meta dengan hodos, kemudian juga riset dari re, dan juga search, artinya mencari kembali sebuah kebenaran, ya. Ini beberapa penelitian atau beberapa definisi penelitian menurut beberapa
pakar ya. Salah satunya adalah Suprapto MI mengatakan bahwa yang namanya penelitian itu adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Artinya penelitian itu ya bagaimana seseorang itu mencari sebuah kebenaran melalui metode penelitian yang sifatnya bisa ilmiah, bisa alamiah dan juga bisa ilahiyah ya. Sedangkan Sugiono ya mengatakan bahwasanya metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu ya. Nah, itu adalah apa? Adalah metode penelitian. Nanti boleh juga ya KKM, insya Allah kita tanggal 10 Januari sampai 10 Februari. Itu juga bisa menjadi salah satu juga apa media untuk kita mencari penelitian, mencari data ya, terutama nanti yang ada di desa tersebut. Oke ya, ini banyak sekali definisi, tapi intinya yang namanya metode penelitian itu adalah cara ya untuk mencari sebuah kebenaran atau cara untuk melakukan sebuah penelitian. Baik, nah dalam penelitian itu kita mengenal ada 3. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif, dan yang ketiga adalah mixed method ya. Nah, kuantitatif sebenarnya dilihat dari sisi metodenya dan juga dilihat dari sisi caranya. Ya, sedangkan nanti penelitian berdasarkan tempatnya itu ada field research, ada lagi juga apa yang disebut dengan library research gitu ya. Itu adalah penelitian kuantitatif, berarti penelitian yang menggunakan statistik, angka sebagai standar ukuran kebenaran. Sementara kualitatif lebih kepada makna dari sebuah realitas, fakta dan juga teksnya. Mix adalah gabungan dari keduanya. Oke, ya kalau di kuantitatif sudah belajar ya tadi itu tentang bagaimana menggunakan Microsoft Excel, kemudian juga menggunakan SPSS ya, dari mulai menentukan populasinya, kemudian samplingnya dengan teori tertentu ya, kemudian juga menurunkan dari variabel ke indikator, dari indikator ke instrumen gitu ya, sampai ke butir-butir pertanyaan. Nah, kalau sudah diperoleh pertanyaan, kemudian nanti di uji hipotesis, kemudian juga nanti di uji normalitasnya dan seterusnya. Itu adalah kuantitatif ya. Sementara kualitatif seperti kemarin kita sudah bahas adalah belajar tentang atau metode penelitian yang memahami makna ya, makna baik itu yang ada di dalam teks ataupun ya konteksnya. Misalnya kemarin kan sempat ada yang nanya ya, kemarin atau kapan ya, kelas lain kali ya, dia masih belum yakin nih tentang manusia itu apa, pernah nggak sih memang sampai ke bulan gitu ya. Nah kan berarti kita penelitiannya bukan tentang sampai ke bulan, tapi berita, cerita atau mungkin juga kisah-kisah ya yang kita dengar tentang 3 orang, Aldrin, Neil Armstrong gitu ya. Nah yang apakah mereka itu betul-betul sampai ke bulan atau tidak. Nah, berarti kan kita melakukan penelitian biasanya nanti kualitatif, tapi pendekatannya adalah historical approach atau pendekatan sejarah ya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka sejarah, ingin tahu misalnya tentang satu sejarah tertentu misalnya benar atau enggak, bagaimana sebenarnya kronologinya gitu ya, maka menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah atau dengan pendekatan namanya historical approach ya, pendekatan sejarah. Demikian juga kalau kita ingin tahu misalnya tentang fikih, tentang tafsir, tentang usul fikih gitu ya, nah atau tentang siroh gitu ya, ya maka kita cari gitu ya, kita cari referensinya menggunakan metode penelitian sejarah. Kalau tadi di Al-Quran berarti dengan teks ya, kajian teks dan lain sebagainya. Oke, kuantitatif, kualitatif dan mix itu ya campuran keduanya. Mungkin ada yang bertanya nih, ya kenapa harus kuantitatif, kualitatif dan mix ya, kenapa keduanya, kenapa ada 3 ya. Jawabannya adalah karena ilmu pengetahuan tidak hanya bisa diselesaikan atau tidak hanya bisa dicarikan solusinya dengan satu pendekatan saja, tetapi multi pendekatan atau multi approach itu akan semakin dekat kepada kebenaran dari penelitian tersebut gitu ya. Misalnya kita ingin tahu nih sebenarnya penyebab perang ya antara Israel dengan Palestina
itu apa sih sebenarnya? Apakah penjajahan gitu ya, atau mungkin karena perebutan kekuasaan gitu ya, atau mungkin juga karena agama gitu ya, atau mungkin karena politik gitu diciptakan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan belum pasti gitu ya. Berarti kita cari nih ya, kita cari referensinya. Berarti pokoknya mencari sebuah kebenaran yang ada di alam semesta. Apa yang kita ingin tahu, kemudian untuk mengetahuinya menggunakan cara-cara tertentu ya, maka itu adalah metode penelitian ya. Kalau ada angkanya, angka dalam artian untuk menganalisisnya itu adalah kuantitatif, tapi kalau umpamanya tidak menggunakan numbers atau angka, itu adalah kualitatif, atau menggunakan dengan tidak, yaitu namanya mixed method. Oke ya, jadi kita udah belajar tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Sekarang kita ke kualitatif. Saya pikir kemarin juga sudah belajar juga, jadi saya akan mengulang sedikit ya. Jadi menurut Anselm Strauss ya, bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Ya, jadi kualitatif itu pokoknya yang tidak menggunakan angka, tidak menggunakan statistik ya. Sementara Jam'an menyebutkan penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Jadi kualitatif itu dari kata-kata quality yang artinya itu adalah kualitasnya ya, mutunya. Sementara kalau kuantitatif itu adalah jumlahnya ya, jumlah dari respondennya. Kalau kualitatif itu narasumbernya. Nah, nanti mungkin saya boleh tanya lagi nih, ingin tahu tentang apa nih sebenarnya? Ya mungkin ada dalam diri kita itu pengen tahu tentang misalnya kayak gimana ya memahami karakter seorang perempuan misalnya gitu ya. Itu kan sempat jadi bahan itu, katanya memahami perempuan itu harus bukunya itu tebal gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya? Ya, termasuk juga mungkin memahami orang tua itu kayak gimana sih sikapnya, kenapa sih kadang suka ngatur-ngatur anak gitu ya, anak yang pengennya mandiri atau pengen tidak tidak terlalu didikte tapi kok sering diomelin dan sebagainya. Berarti harus tahu tuh. Nah, untuk mengetahuinya tentu saya bisa pakai, kalau kualitatif ini bisa pakai wawancara, bisa pakai interview gitu ya, bisa juga pakai mungkin studi dokumen ya. Nah, ini adalah kualitatif. Tidak saya bacakan semua karena saya yakin sudah paham ya. Yang namanya metode kualitatif itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari makna dari sebuah teks dan juga konteks gitu ya. Oke ya. Kemudian kenapa harus kualitatif ya? Biasanya terkait dengan objek penelitiannya ya. Jadi objek penelitian misalnya tadi tentang sejarah, atau mungkin kejadian-kejadian tertentu, atau mungkin tentang Islam ya, tentang agama ya, atau mungkin tentang misalnya fakta ataupun fenomena yang ada gitu ya. Nah, itu adalah objek penelitiannya. Jadi yang mau diteliti apa? Jadi gini, ketika seseorang bertanya biasanya, Pak, saya mau buat sebuah penelitian, ya skripsi lah paling standar gitu ya. Maka kemudian saya pakai apa ya Pak? Pakai kuantitatif atau kualitatif? Nah, jawabannya adalah ya Anda mau meneliti tentang apa gitu ya. Yang kalau mau meneliti tentang hubungan atau pengaruh gitu ya, maka itu pasti otomatis menggunakan kuantitatif. Tapi kalau ingin tahu tentang agama, ingin tahu tentang misalnya sebuah makna ya, maka itu menggunakan kualitatif gitu ya. Nah, paradigma yang digunakan adalah post-positivisme ya. Jadi post itu setelah, positivisme itu setelah positivisme. Artinya sebuah pahaman ya, sebuah paradigma yang muncul setelah adanya post-positivisme. Biasanya ada menggunakan strukturalisme gitu ya, kemudian fenomenologi gitu ya, kemudian juga mungkin tadi studi wacana dan lain sebagainya ya. Ada kakak kelas ya, yang kebetulan staf di kantor itu, si Kang Wahyu menulis tentang membuat skripsi tentang ini, tentang apa, tentang pendidikan ya Islam menurut Raden Ajeng Kartini, menurut Kartini gitu ya. Nah, gimana, Kartini kan udah meninggal, makanya dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang itu kan otomatis kualitatif ya, bukan kuantitatif ya. Banyak lagi yang lainnya, nanti kalau tidak paham boleh bertanya ya. Yang kedua juga kenapa harus kualitatif. Yang keempat nih, biasanya peneliti tidak menguasai statistik ya. Kadang biasanya dari pesantren atau mungkin ada beberapa orang gitu yang kayaknya saya kalau matematika ngitung itu kayaknya susah banget, dia nggak bisa gitu.
Padahal sebenarnya statistik tidak seperti itu juga, kan udah belajar ya. Statistik itu seperti itu yang diajarkan oleh Pak Dr. Zainal ya. Kemudian kenapa harus kualitatif juga? Karena mencari makna objektif yang bersifat subjektif. Ya, jadi maknanya adalah objektif tapi sifatnya itu subjektif gitu ya. Misalnya saya ingin tahu tentang kenapa ya fenomena sekarang itu banyak, misalnya dari mulai pengemis gitu ya, anak kecil, orang besar, kemudian kalau di lampu merah misalnya ada badut gitu ya, ada pengamen juga gitu ya, kemudian juga kalau kita ke stasiun atau mungkin ke terminal itu banyak gelandangan gitu ya. Nah itu sebenarnya kenapa mereka seperti itu gitu? Pernah nggak Anda semua berpikir ketika mungkin ke stasiun Bogor misalnya atau Cilebut atau Bojonggede ya, kok ada orang ini ya apa namanya, gelandangan gitu ya, tidur kadang di situ gitu ya, di jalan, di depan toko atau di mana gitu. Mereka itu dari mana sih sebenarnya gitu ya? Dulu saya pikir yang ada itu cuma di Jakarta gitu, tapi setelah di Bogor lebih dari 25 tahun ternyata di Bogor banyak juga gitu ya. Di sekitar Pasar Anyar itu, Kebun Raya ya, stasiun cepat tepatnya itu banyak sekali. Kenapa ya? Masa orang kan, kalau orang kota di Jakarta pantas, di Jakarta mungkin dari mana-mana, tapi ini di Bogor dari mana sih sebenarnya mereka? Itu bisa jadi sebuah penelitian kenapa seseorang menjadi gelandangan misalnya, atau mungkin juga ada anak muda nih, kenapa anak muda itu suka ini ya apa, ngamen gitu ya. Ngamen kan banyak banget di mana-mana itu ya. Nah banyak sekali orang ngamen, kenapa nih, ini ada fenomena apa nih gitu ya. Atau mungkin sekarang lebih banyak yang menggunakan misalnya apa ya, misalnya menggunakan gadget lah ya, menggunakan handphone gitu ya. Kenapa sih orang suka real video gitu ya, sampai berjam-jam lihat video apa, mungkin ada yang bilang karena gabut lah, karena nggak ada kegiatan lah ya, pengen hiburan dan lain sebagainya. Jadi melihat sebuah fenomena yang ada di masyarakat sebenarnya termasuk juga nanti dalam konteks penelitian. Sebenarnya kita pengen tahu misalnya tentang penelitian bagaimana sih pendidikan agama Islam dalam Al-Quran ya, atau mungkin kisah dari siapa, Luqman Al-Hakim yang mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Atau mungkin juga kisah Ibrahim ketika memberi atau meminta pendapat kepada Ismail, fandur madza taro ya, maka ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yaitu dari dialog antara ayah yaitu Nabi Ibrahim dengan anaknya itu Ismail pada waktu itu ya. Itu kan sebuah juga kita pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui yang harus diketahui menggunakan metode penelitian ya, utamanya yang kualitatif. Nah tadi saya sebutkan bahwa paradigma kualitatif itu adalah naturalistik ya, alamiah. Kalau kuantitatif dia namanya itu scientific, paradigma keilmuan, atau lebih disebut dengan paradigma ilmiah ya. Jadi kalau kuantitatif ilmiah, kalau kualitatif alamiah, kalau Islam ilahiyah ya. Nah kualitatif, saya bisa kualitatif saja lah ya. Jadi paradigma alamiah bersumber dari pandangan fenomenologis ya. Tadi fenomenologis itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah fenomena ada di sekitar kita ya. Misalnya masih ada nih sekarang anak-anak remaja yang suka tawuran gitu ya. Kenapa sih terjadi tawuran gitu? Kemudian juga aksi kriminalitas ada juga gitu ya. Atau mungkin kemarin yang Citayam Fashion Week misalnya gitu ya. Nah kenapa muncul itu? Ya itu ada sebuah fenomena. Tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh, udah nggak kelihatan kemana mereka gitu ya. Mungkin sekarang trennya apa nih? Kemarin mungkin tren orang pada naik kereta cepat gitu ya. Nah nanti akan muncul tren apa lagi nih, itu adalah sebuah fenomena. Jadi kalau kita sudah belajar metode penelitian kualitatif ya, maka kita tidak lagi kaget dengan sebuah fenomena ya. Sebuah fenomena itu kan bisa dibentuk, bisa di-create ya, ataupun juga terjadi dengan sendirinya ya. Misalnya nih ya, sekarang lagi rame nih persiapan untuk pemilu ya. Nah maka untuk pemilu ini pasti calon capres, cawapres itu ya pasti akan mereka akan bersaing ya. Bukan hanya mereka sebenarnya yang bersaing, itu ada lebih tim suksesnya dan orang-orang yang ada di
di bawahnya tentu saja gitu ya. Nah, itu adalah sebuah fenomena. Jadi fenomena pemilihan presiden tahun 2024 gitu ya. Atau mungkin juga fenomena misalnya artis hijrah gitu ya. Artis pakai hijab gitu ya. Hijrah mereka. Nah, itu juga menjadi sebuah fenomena. Jadi sesuatu yang terjadi tetapi unik gitu ya. Itu adalah kualitatif. Saya bukan hanya unik sih, unik oke gitu ya, langka berarti ya. Atau mungkin yang baru yang belum pernah istilahnya itu ditemukan, misalnya AI misalnya gitu ya, tentang apa, artificial intelligence misalnya. Itu menjadi sebuah objek penelitian yang sangat menarik sekali gitu ya. Nah, itu adalah kualitas. Pokoknya intinya kita ingin meneliti di mana penelitian itu objeknya itu, atau kita sama sekali tidak menggunakan angka gitu ya. Kalaupun ada angka itu sebagai data saja, bukan untuk menganalisis yang utama. Oke, ini adalah paradigma dari penelitian kualitatif. Oke. Nah, saya ulang dikit juga nih biar tahu ya, yang namanya paradigma ya secara bahasa dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma merupakan daftar contoh perubahan tasrif dan pembentukan kata. Itu paradigma. Nah, jadi ada perubahan kata gitu ya. Itu adalah kayak sorok kalau di pesantren berarti ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sedangkan ya paradigma secara istilah gitu ya. Oke, sebentar ya. Jadi paradigma secara istilah gitu ya. Paradigma secara istilah itu adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Ini sama dengan worldview ya. Worldview itu adalah sudut pandang kita melihat dunia ya. Melihat dunia itu seperti apa sebenarnya sih kalau orang Islam misalnya ya, melihatnya itu tentu saja dengan kacamata Islam ya. Nah, paradigma itu tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut praktisinya yang bersifat normatif gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ya, oke, itu adalah paradigma ya. Selanjutnya paradigma penelitian itu kalau di kualitatif itu ada beberapa ya. Tapi kalau di positivisme itu hanya ada satu gitu ya, ada hanya satu ya, yaitu positivisme ya. Kemudian konstruktivisme itu adalah positivisme, ada pragmatisme, ada subjektivisme, dan juga ada paradigma kritis, yaitu melihat sebuah fenomena kemudian kita berlaku kritis gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa menerima begitu saja gitu. Jadi harus, ini bener nggak nih? Misalnya tadi, bener nggak sih kalau umpamanya di mana misalnya di kutub utara gitu, di sana tuh ada kehidupan, atau di kutub selatan gitu ya. Itu di situ ya kita lihat, bener nggak sih UFO ya, unidentified flying object gitu ya, UFO piring terbang gitu ya, bener ada nggak sih gitu ya. Nah, itu tentu saja perlu adanya penelitian ya. Seperti kemarin juga ya, atau tentang misalnya, bener nggak sih ada kota namanya Saranjana sana di Kalimantan Selatan, ya perlu penelitian lah ya, bener atau enggaknya gitu. Jadi kita tidak mudah percaya begitu saja ya, harus ada bukti argumentasinya, ada hasil penelitiannya. Oke.